Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas tentang regresi linear berganda yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah ekonometrika pada program studi statistika Universitas Brawijaya. Pada regresi linear berganda ini terdapat satu peubah respon atau satu variabel endogen dan beberapa peubah penjelas eksogen. Dalam matriks ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Vektor Y ini sama dengan matriks X dikalikan vektor B ditambah dengan vektor O, di mana Y ini merupakan vektor yang berisi Y1 sampai dengan YN, jadi berukuran N kali 1. Y ini adalah peubah respon, jadi ini adalah peubah respon untuk amatan ke 1 sampai amatan ke N. Kemudian X terdiri dari vektor 1, ya, vektor 1 ini nanti untuk apabila ada konstanta. Kemudian X21 sampai X2N, jadi ini adalah variabel yang pertama, sebenarnya variabel X yang pertama, variabel X yang kedua, sampai variabel ke K. Ini ada sebanyak, masing-masing sebanyak N amatan. Kemudian beta ini terdiri dari beta 1 sampai dengan beta K. Jadi nanti variabelnya ada, atau parameternya ya, dalam hal ini ada sebanyak K. Jadi beta ini berukuran K kali 1. Kemudian U ini berukuran N kali 1. U ini adalah galat ya, vektor galat. Jadi di sini nanti ada sebanyak K parameter. Ya, jadi di sini nanti beta satunya ini konstantanya. Nah, penduga yang meminimumkan jumlah kuadrat galat atau RSS dalam notasi matriksnya, jadi ini menggunakan penduga ORS ya, ordinary square. RSS sendiri itu adalah U duga aksen kali U duga. Jadi RSS-nya U duga ini adalah Y dikurangi dengan X beta duga. Demikian juga ini aksen, kemudian aksen ini transpos ya. Kemudian U duga ini adalah Y dikurangi dengan X beta duga. Nah, kemudian ini aksennya kita masukkan, jadi Y aksen dikurangi beta duga aksen kali X aksen dikalikan dengan Y minus X beta duga. Ini kalau kita kalikan jadinya Y aksen Y dikurangi dengan beta duga aksen X aksen kali Y dikurangi dengan Y aksen X beta ditambah dengan beta duga aksen X aksen kali X beta duga. Nah, beta aksen X aksen Y ini akan sama dengan Y aksen X beta karena merupakan konstanta ya, sehingga ini bisa kita tukar cara menulisnya ya, yang ini jadi atau sama ya, karena sama jadi bisa kita tulis hal yang sama karena isinya juga sama. Jadi ini menjadi Y aksen Y dikurangi dengan 2 kali Y aksen X beta ditambah dengan yang ini beta aksen X aksen kali X beta. Nah, kemudian RSS-nya ini akan diminimumkan pada nilai penduga yang merupakan solusi
dari turunan pertama dari RSS yang disama dengankan 0. Jadi ini kita turunkan terhadap beta duga RSS-nya. Ini beta duganya ini dalam bentuk vektor. Ya, hasilnya adalah minus 2 X aksen Y ditambah 2 X aksen X beta duga. Ini disamakan dengan 0, sehingga ini duanya bisa saya coret ya karena ini 0. Kemudian tinggal X aksen Y plus X aksen X beta. Nah, X aksen Y nya ini saya bawa ke kanan, jadinya X aksen X beta sama dengan X aksen Y, sehingga beta duga ini sama dengan X aksen X ini dikalikan dengan X aksen X pangkat min 1 atau inverse-nya, sehingga ini tinggal matriks identitas. Ini yang kanan jadinya juga dikalikan dengan X aksen X pangkat min 1 kali X aksen Y, sehingga penduga beta itu didapatkan dengan persamaan ini, ya X aksen X pangkat min 1 atau inverse-nya dikalikan dengan X aksen Y. Nah, ini merupakan penduga ordinary least square atau penduga OLS untuk parameter pada model regresi linier berganda. Berikutnya asumsi-asumsi pada regresi linier berganda. Ini sama dengan semua asumsi pada regresi linier sederhana, dengan tambahan tidak ada hubungan linier sempurna di antara dua atau lebih peubah penjelas atau peubah eksogen. Kalau yang regresi linier sederhana kan variabel penjelasnya cuma satu, sehingga nggak perlu asumsi ini. Tapi pada regresi linier berganda karena ada lebih dari satu peubah penjelasnya, maka ini antar peubah penjelas itu tidak boleh ada hubungan linier sempurna. Nah, apabila asumsi penduga OLS ini terpenuhi, maka penduga OLS akan bersifat linier. Jadi penduganya merupakan fungsi linier dari peubah respon. Kemudian tidak bias. Tidak bias artinya nilai harapan penduga itu sama dengan nilai parameter. Kemudian konsisten. Konsisten artinya ketika n-nya mendekati tak hingga atau ketika pengamatannya itu sangat banyak, maka penduga akan menuju nilai parameter yang sebenarnya dan ragam penduganya itu akan mendekati 0. Jadi kalau semakin banyak n, penduganya akan semakin mirip dengan parameter. Kemudian ragamnya ini paling kecil di antara semua penduga yang mungkin. Jadi misalkan Anda punya penduga-penduga lain, ragam dari penduga OLS ini paling kecil. Ya, nah ini semua sifat penduga ini kita sebut sebagai BLEU atau Bayes Linear Unbiased Estimator. Berikutnya adalah struktur ragam-peragam dari penduga. Ya, var dari beta duga ini adalah nilai harapan dari beta duga dikurangi beta parameternya ya, dikalikan dengan beta duga dikurangi beta aksen. Nah, ini akan sama dengan sigma kuadrat kali X aksen X inverse. Ini merupakan matriks berukuran K kali K, di mana K tadi adalah banyaknya parameter. Kemudian ragam atau varians itu terletak pada diagonal utama, sedangkan pada diagonal selain diagonal utama itu merupakan peragam atau covariance antar penduga. Selanjutnya goodness of fit dari garis regresi berganda. Ini R² pada regresi linear sederhana ini tidak dapat dipakai untuk membandingkan dua model dengan jumlah peubah eksogen yang berbeda. Jadi kalau Anda mau membandingkan dua model regresi, ini jumlah peubah eksogennya harus sama. Ya, kalau berbeda banyaknya, kita nggak bisa pakai R².
Karena ketika jumlah peubah X ditambah atau banyaknya peubah X ditambah, maka proporsi keragaman Y yang terjelaskan oleh X akan selalu meningkat. Jadi R square ini akan selalu meningkat seiring penambahan X, tanpa melihat penting tidaknya penambahan X dalam model. Jadi selama X-nya itu banyak, maka R kuadratnya juga akan semakin tinggi. Nah, untuk membandingkan nanti Anda bisa menggunakan adjusted R square. Adjusted ini disesuaikan terhadap jumlah peubah eksogen X yang digunakan. Nah, adjusted R square ini, kalau R square sendiri adalah JK regresi dibagi dengan JK total, atau sama dengan JK galat dibagi dengan JK total. Nah, kalau kita sesuaikan terhadap banyaknya peubah eksogen, nah ini adjusted R square nya menjadi, kita pakai yang ini ya, kita pakai persamaan yang ini, yaitu 1 minus JK galat dibagi dengan N min K, kemudian dibagi dengan JK total dibagi dengan N min 1, atau sama dengan 1 minus JK galat kali N min 1, jadi N min 1 nya naik ya, dibagi dengan JK total kali N minus K. Nah, adjusted R square ini baru dapat digunakan untuk memilih model mana yang terbaik berdasarkan jumlah peubah yang dipakai. Nah, seperti R square biasa, adjusted R square ini semakin dekat dengan nilai 1, maka model itu semakin baik. Nah, selain R square, kita juga bisa menggunakan kriteria lain untuk pemilihan model. Ada beberapa kriteria yang bisa kita gunakan, diantaranya adalah AIC, kemudian FPE, SBC, dan HQC. Nah, keempat kriteria ini memberikan penalti terhadap JK galat, sehingga semakin banyak peubah eksogen, semakin besar penaltinya. Nah, model terbaiknya ini dipilih dari nilai yang terkecil. Jadi kalau kriteria ini kita pilih yang paling kecil. Kalau R square tadi dipilih yang paling besar atau yang paling dekat dengan 1. Harapannya memang model terbaik ini selalu mempunyai nilai terkecil untuk semua kriteria. Namun pada kenyataannya tidak selalu terjadi karena bobot yang berbeda. Yang sering digunakan untuk data deret waktu itu adalah AIC. Nah, ini adalah rumus-rumus dari kriteria tadi ya. Ada AIC, yaitu AKIK Information Criterion, kemudian ada FPE atau Finite Prediction Error, kemudian ada SBC atau Schwarz Bayesian Criterion, dan HQC atau Hanna and Quinn Criterion. Nah, pada keempat kriteria ini ada satu hal yang sama, yaitu JK galat dibagi N, ya ini semuanya menggunakan JK galat per N. Kemudian ada pengalinya. Nah, pengalinya ini yang berbeda-beda. Kalau di AIC itu adalah E pangkat 2K per N. Kalau di FPE itu dikalikan dengan N plus K dibagi N minus K. Di SBC itu dikalikan dengan E pangkat K per N. Ini hampir sama dengan AIC ya. Kalau di AIC 2 kalinya, kalau SBC tidak dikalikan 2. Kemudian kalau di HQC ini dikalikan dengan ln N pangkat 2K per N. Jadi keempat kriteria ini mengandung JK galat. Jadi semakin kecil AIC, artinya jumlah galatnya juga semakin kecil. Jadi bisa dikatakan bahwa semakin kecil kriteria AIC, FPE, SBC maupun HQC, maka semakin baik model tersebut karena galatnya semakin kecil.
Ada beberapa uji hipotesis pada regresi berganda. Yang pertama adalah uji keberartian koefisien secara individu. Ini kita gunakan uji T, ya sama dengan uji T pada kasus regresi linear sederhana ini. Kemudian yang kedua, uji keberartian koefisien secara simultan. Ini kita menggunakan uji F. Kemudian ada uji linear restriction. Ini kita menguji hubungan linier antara dua atau lebih koefisien. Apakah ada hubungan antara dua koefisien atau lebih gitu ya. Nah, ini kita menggunakan uji F atau uji Wold yang merupakan pengembangan dari uji T. Kemudian uji untuk penambahan atau pengurangan peubah eksogen. Ini kita bisa menggunakan uji F atau uji chi-square dengan likelihood ratio. Nah, semua uji ini merupakan perbandingan dari unrestricted model. Jadi kalau unrestricted model itu kita menggunakan semua peubah eksogen, ya. Dan restricted model. Jadi kita bandingkan antara unrestricted model dan restricted model. Jika perbedaan tidak nyata, maka restriction ini tidak berarti secara statistik. Berarti model unrestricted lebih baik digunakan. Ya. Pada uji F ini hipotesis nolnya adalah restricted model valid. Kemudian kita menduga restricted model dan unrestricted model. Kemudian kita dapat dua model ya, model restricted dan model unrestricted. Kemudian kita menghitung JK Galat untuk restricted model dan JK Galat untuk unrestricted model. Kemudian kita menghitung statistik uji F, di mana uji F ini kita peroleh dari JKG restricted dikurangi JKG unrestricted dibagi dengan KU dikurangi dengan KR dibagi dengan JKG U ini unrestricted dibagi dengan N minus KU. K itu adalah banyaknya parameter. Kalau KU berarti banyaknya parameter pada model unrestricted. Kalau KR berarti banyaknya parameter pada model restricted. Nah, F ini akan menyebar secara mengikuti distribusi F dengan derajat bebas KU minus KR dan N minus KU. Jadi DB1 nya adalah KU minus KR, DB2 nya adalah N minus KU. Oke, ini adalah keterangan dari rumus ini ya. JKGR itu adalah JK Galat dari model restricted, JKU itu adalah JK Galat pada model unrestricted, KU itu adalah jumlah peubah eksogen atau ini termasuk konstanta ya. Pada unrestricted model KR itu adalah jumlah peubah eksogen atau sama juga dengan banyaknya parameter ya, termasuk konstanta pada restricted model. Oke, ini adalah penggunaan uji F untuk uji keberartian koefisien pada peubah X secara bersama-sama. Jadi ini merupakan uji goodness fit secara keseluruhan. Jadi ini kita menggunakan dua model. Model yang pertama itu adalah unrestricted. Pada model unrestricted ini kita menggunakan semua peubah eksogen. Sedangkan restricted ini kita hanya menggunakan konstanta. Ya, jadi semua ubahnya untuk yang restricted ini tidak kita pakai. Jadi ini yang uji F untuk keberartian koefisien peubah X secara bersama-sama, ketentuannya seperti ini ya. Sehingga kalau untuk yang model unrestricted-nya itu YI sama dengan beta 1 plus beta 2 X2I
ditambah beta 3x3i ditambah beta 4x4i ditambah beta 5x5i ditambah UT. Jadi semua variabel, semua peubah eksogennya digunakan pada model unrestricted. Sedangkan pada model restricted ini semua variabel eksogen ini tidak kita gunakan. Jadi model restrictednya hanya YI sama dengan beta 1 plus UT, di mana beta 1 ini adalah konstanta. Sehingga H0 nya itu adalah beta 2 ditambah sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0. Jadi semuanya untuk yang H0 nya itu adalah model restricted ya. H0 nya itu model restricted. Restrictednya itu adalah beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0. Kemudian H1 itu paling sedikit ada salah satu beta I yang tidak sama dengan 0, di mana I-nya itu mulai dari 2. Kemudian dari penduga masing-masing model diperoleh JKG untuk model unrestricted dan JKG untuk model restricted. Kemudian KU, K unrestricted-nya ini sama dengan K yaitu 5. Kemudian K untuk R-nya itu adalah 1. Nah, terdapat hubungan khusus untuk JKGR-nya. Jadi JKGR ini adalah sigma UI kuadrat sama dengan YI minus B1, beta 1. Karena pada model restricted itu modelnya hanya Y sama dengan beta 1 plus UI ya. Sehingga UI-nya menjadi YI minus B1 karena ini sigma UI kuadrat, berarti ini juga dikuadratkan. Nah, sehingga di sini beta 1 juga itu sama dengan Y bar. Nah, sehingga sigma YI minus beta 1 ini sama dengan juga ya, beta 1 juga, maka ini akan sama dengan sigma YI minus Y bar kuadrat. Nah, ini sama dengan JK total U. Jadi JKGR restricted sama dengan JK total untuk unrestricted-nya. Nah, F tadi itu rumusnya adalah JKGR dikurangi JKGU dibagi KU minus KR dibagi JKGU dibagi dengan N minus KU. Nah, karena JKGR sama dengan JK total U, ini bisa juga ditulis JK total U dikurangi JKGU, kemudian ini dibagi dengan K minus 1, K-nya ini adalah KU ya, KR-nya sebanyak 1, jadi ini K minus 1 dibagi dengan JKGU dibagi dengan N minus K. KU-nya itu sama dengan K ya. Nah, ini JK total U dikurangi JKGU itu sama dengan JK regresi U. Nah, kemudian F ini kan tadi JK regresi unrestricted dibagi dengan K-1 dibagi dengan JKG unrestricted dibagi dengan N-K. Nah, kita tahu kalau R square itu adalah JK regresi dibagi JK total atau 1 minus JKG per JK total. Nah, sehingga yang ini JK regresi unrestricted dibagi JKG unrestricted ini bisa juga saya tulis sebagai
JK regresi unrestricted dibagi JK total U dikalikan dengan JK total U dibagi JKGU atau unrestricted. Jadi sebenarnya kan JK regresi dibagi dengan JKU, kemudian saya kalikan dengan JK total per JK total, jadi kan sama dengan 1, cuman ini saya tempatkan di tempat yang berbeda. Jadi yang ini JK regresi dibagi dengan JK total, yang ini JK total dibagi dengan JKG. Jadi hasilnya sebenarnya sama dengan JK regresi dibagi dengan JKGU. Nah, kemudian yang JKG total per JKGU ini juga bisa saya tulis sebagai 1 per JKGU per JK total. Ini kan sama ya nilainya ini dengan ini. Nah, kemudian JK regresi per JK total itu sama dengan R². Kemudian yang 1 per JKGU per JK total U itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 minus R². Sehingga JK regresi per JKGU nya ini saya ganti dengan R² kali 1 minus R² ya, ini kemudian dibagi dengan K-1 dan ini dibagi dengan N-K tetap. Nah, ini akan mengikuti sebaran F dengan derajat bebas. Yang pertama adalah K-1 dan derajat bebas yang kedua adalah N-K. Nah, R² nya ini diperoleh dari model unrestricted. Jika R² nya mendekati 1, maka F ini akan bernilai besar atau nyata secara statistik. Nah, jika F nyata secara statistik, ini bisa kita lihat dari nilai p-value-nya, maka terdapat cukup bukti untuk mendukung keberartian model unrestricted. Nah, jadi kalau F-nya nyata secara statistik, maka kita memilih model. Oke, berikutnya adalah uji chi-square dengan likelihood ratio. Jadi ini membandingkan likelihood dua model, yaitu restricted dan unrestricted. Untuk yang unrestricted model kita menggunakan semua peubah eksogen, yaitu sejumlah K. Kalau yang restricted model ini terdapat beberapa peubah yang tidak digunakan atau ditambahkan. Biasanya sejumlah M, dan M tentu saja kurang dari sama dengan K. Hipotesis nolnya ini yang model restricted, jadi ada beberapa parameter yang bernilai 0. Ini kita menggunakan uji chi-square, statistik uji chi-square, yaitu LR sama dengan minus likelihood restricted dikurangi dengan likelihood unrestricted. Ini akan menyebar chi-square dengan derajat bebas M. Ini contoh penggunaan uji chi-square untuk menguji pengurangan peubah eksogen. Ini model unrestricted-nya, yaitu YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2X2 ditambah beta 3X3 ditambah beta 4X4 sampai beta 5X5 ditambah dengan UI. Nah, yang model restricted-nya ini adalah YI sama dengan beta 1 plus beta 2XI plus beta 3X3I plus UI. Nah, di sini karena yang unrestricted ini kan ada X2 sampai X5, sedangkan yang restricted hanya ada X2 dan X3. Berarti beta 4 dan beta 5 ini dihipotesiskan sama dengan 0, sehingga X4 dan X5-nya nggak ada untuk model restricted. H1-nya paling sedikit salah satu dari beta I ini tidak sama dengan 0, di mana I-nya adalah 4 dan 5. Beta 4 dan beta 5 salah satunya tidak 0. Nah, untuk itu kita menggunakan fungsi likelihood dari model regresinya. Likelihood dari model regresi adalah ini.
pi ini adalah perkalian ya, operasi perkalian I1 sampai dengan N 1 per sigma akar 2pi E pangkat min setengah YI minus YI duga kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. Nah ini kalau kita kalikan maka menjadi 1 per sigma pangkat N, jadi sigma dikalikan sigma sampai sebanyak N kali kan jadi sigma pangkat N, kemudian 2pi akar 2pi ini juga pangkat N di bawah tapi ya, kemudian E pangkat, nah ini karena E berarti dijumlahkan, E pangkat min setengah sigma YI minus Y duga kuadrat per sigma kuadrat. Nah untuk model yang restricted, jadi Y duganya yang kita ganti. Untuk yang model restricted itu Y duganya adalah beta 1, jadi ini sebenarnya kan kurang dalam kurung gitu ya. Nah ini kalau ini depannya kurung ini minus kemudian ada kurungnya, itu berarti nanti yang sininya plus semua. Beta 1 minus beta 2 X minus beta 3 X. Ini yang restricted tadi hanya ada X2 dan X3, yang X4 dan X5 nya tidak ada karena beta 2 dan beta 4 nya sama dengan 0 ya. Jadi untuk model restricted ini sama dengan model likelihoodnya sama dengan ini ya, hanya Y duganya itu diganti dengan modelnya. Kalau modelnya restricted berarti ya yang ini pakai model restricted, nanti yang unrestricted berarti yang model ini yang unrestricted. Ini yang model fungsi likelihood untuk model unrestricted-nya. Nah, YI duganya ini diganti dengan ini semua. Ada X-nya ada X2, X3, X4 dan X5 lengkap. Kalau yang ini tadi cuman X2 dan X3, ini yang model restricted. Oke. Nah, statistik uji chi-square ini dihitung berdasarkan dua fungsi likelihood tadi. Likelihood rasionya itu minus 2 likelihood untuk R dikurangi likelihood untuk O. Ini yang restricted, ini yang unrestricted. Ini akan menyebar chi-square dengan derajat M, di mana M itu selisih banyaknya parameter atau banyaknya peubah. Ya tadi kan yang restricted itu X2 dan X3, sedangkan yang unrestricted itu ada X2, X3, X4 dan X5. Jadi selisihnya ada 2. Jika statistik uji tersebut nyata secara statistik, maka akan cukup bukti untuk mendukung hipotesis alternatif. Ya berarti kita mendukung yang H1-nya. Peubah eksogen X4 dan X5 ini tidak perlu dihilangkan dari model. Ya karena H0-nya tadi kan beta 4 dan beta 5 sama dengan 0. H1-nya beta 4 dan beta 5 salah satu atau minimal salah satunya itu tidak sama dengan 0. Jadi ini kita memilih hipotesis alternatif jika statistik ujinya nyata secara statistik, artinya peubah eksogen X4 dan X5 ini tidak perlu dihilangkan. Kita bisa juga menggunakan uji Wald, ini pengembangan dari uji T. Ini untuk pengujian linear restriction. Misalkan kita punya Y itu adalah beta 1 ditambah beta 2 X2I ditambah beta 3 X3I plus UI, dengan hipotesis bahwa koefisien-koefisien tersebut mempunyai hubungan linier. Misalkan beta 2 plus beta 3 sama dengan 1. Nah, beta 2 juga ini kan menyebar normal dengan parameter beta 2 dan ragamnya adalah var beta 2 juga. Kemudian beta 3 juga menyebar normal dengan parameternya adalah beta 3 dan ragamnya adalah var beta 3 juga.
beta 2 plus beta 3 juga ini juga nanti akan menyebar normal dengan parameter atau dengan rata-rata beta 2 plus beta 3 ya ini. Beta 2 plus beta 3 dengan ragamnya adalah var beta 2 duga ditambah beta 3 duga. Nah, ragam dari jumlah dua penduga tersebut adalah, jadi var beta 2 duga ditambah beta 3 duga itu adalah var beta 2 duga ditambah var beta 3 duga ditambah 2 kovarian beta 2 duga dan beta 3 duga. Nah, dengan sifat tersebut dapat dilakukan uji T berdasarkan hipotesis 0 bahwa beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1. Jadi kita menggunakan uji T, yaitu beta 2 duga ditambah beta 3 duga dikurangi parameternya. Parameter pada hipotesis 0 beta 2 ditambah beta 3 dibagi dengan akar varians dari beta 2 duga ditambah beta 3 duga. Nah, ini beta 2 duga ditambah beta 3 duga dikurangi 1 karena di sini kan hipotesis nolnya beta 2 plus beta 3 sama dengan 1 ya. Jadi ini diganti dengan 1, kemudian var beta 2 duga plus beta 3 duga ini diganti dengan ini. Var beta 2 duga ditambah var 3 duga ditambah 2 kovarian beta 2 duga dan beta 3 duga. Nah, ini akan menyebar T dengan derajat bebas N-3. Nah, uji ini tidak direkomendasikan terutama jika linear restriction melibatkan lebih dari 2 parameter. Nah, kalau tadi menggunakan uji chi-square, ini kita menggunakan uji F untuk pengujian linear restriction tadi. Ya, misalkan ini model unrestricted-nya. Ya, YI sama dengan beta 1 plus beta 2 X2I ditambah beta 3 X3I plus UI. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai unrestricted model dengan hipotesis bahwa koefisien tersebut mempunyai hubungan linier, misalkan H0 itu adalah beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1. Maka modifikasi dari unrestricted modelnya itu menjadi ini. YI sama dengan beta 1 plus beta 2 XI ditambah beta 3 nya itu menjadi ini ya, mengikuti hubungan ini beta 3 menjadi 1 minus beta 2 X3I. Jadi modelnya hampir sama seperti model unrestricted tapi dimodifikasi sesuai hubungan yang dihipotesiskan. Oke, sehingga ini bisa kita atur. Ini kan jadi beta 1 plus beta 2 X2I ditambah, coba saya tuliskan di sini. Ditambah dengan ini ya X3. Jadi ini kan jadinya sama dengan X3 dikurangi beta 2 X3I gitu kan ya. Sehingga yang X2 beta 2 itu ada X2. Jadi yang ini beta 2 X2I dikurangi dengan beta 2 X3I. Nah, yang X3 nya ini kita bawa ke kiri. Kemudian kita lakukan transformasi pada peubah endogen dan eksogen. Jadi yang YI minus X3I ini kita tulis sebagai YI bintang.
sama dengan beta 1 plus beta 2 X2I. Ini merupakan X2I bintang, ini sama dengan X2I dikurangi X3I ditambah UI. Nah, ini adalah model restriksi. Dari pendugaan masing-masing model kemudian diperoleh JKG untuk unrestricted dan JKG untuk restricted, di mana K unrestricted-nya ada 3 dan K untuk R-nya adalah 2. Sehingga F-nya itu adalah JKG restricted dikurangi JKG unrestricted dibagi dengan KU dikurangi KR dibagi dengan JKG unrestricted dibagi dengan N minus KU. Ya, ini nanti jadinya sama dengan JKGR minus JKGU, KU-nya kan 3, KR-nya adalah 2, jadi ini 1 ya. Kemudian dibagi dengan JKGU dibagi dengan N minus KU-nya adalah 3. Nah, jika statistik uji F ini nyata, maka cukup bukti untuk menolak hipotesis tentang hubungan linier yang ada. Selainnya, maka hubungan linier dapat diterima. Oke, interpretasi koefisien pada multiple regression. Ini contoh kasusnya, ada observasinya pada 900 karyawan suatu perusahaan. Ini ingin dilihat hubungan antara gaji atau wage dengan lama tahun pendidikan, tahun pengalaman kerja, dan lama tahun bekerja di perusahaan yang sama. Ini digunakan model log linier. Jadi perubahan gajinya dalam persen dan perubahan gaji bebas satuan. Oke, ini adalah output softwarenya. Jadi ini koefisiennya, ini koefisien untuk beta 1 atau konstantanya, kemudian ini koefisien untuk education, ini experience, dan ini untuk tenurnya. Kemudian ini adalah standard error dan ini adalah T ratio, kemudian ini adalah p-value-nya. Nah, kalau dilihat ini p-value-nya ini semuanya kurang dari 0,05 sehingga semua variabelnya ini signifikan. Kemudian dilihat dari R-square dan R-square adjusted, ini nilainya hanya 14% ya. Tapi p-value-nya, p-value untuk F itu 0, lebih kecil daripada 0,05. Jadi uji statistik bagi koefisiennya nyata secara serempak maupun individu atau masing-masing. Jadi model berarti secara statistik walaupun R-square-nya kecil. Nah, secara teori ekonomi itu tingkat pendidikan berhubungan positif dengan gaji. Kemudian pengalaman kerja berhubungan positif dengan gaji, dan masa kerja juga berhubungan positif dengan gaji. Nah, ini kalau dilihat tandanya ini semuanya positif ya, berarti sesuai dengan teori ekonominya. Kemudian jadi ini interpretasinya untuk education ini ya. Ini educationnya tadi satuannya adalah tahun ya. Maka interpretasi dari koefisien ini adalah 1 tahun peningkatan tingkat pendidikan meningkatkan gaji sebesar 7,31%. Jadi ini dikalikan 100 dulu, atau kan ini sama dengan 0,0731 ya. Dalam persen itu adalah 7,31%.
Nah, ini yang penting, dengan menganggap peubah bebas lainnya konstan ya. Kalau yang lainnya konstan, maka 1 tahun peningkatan tingkat pendidikan ini akan meningkatkan gaji sebesar 7,31%. Kemudian yang berikutnya, yang ini 0,0154. 1 tahun bertambahnya pengalaman kerja akan meningkatkan gaji sebesar 1,54% dengan menganggap peubah bebas lainnya konstan. Kemudian yang ini 1 tahun bertambahnya masa kerja di perusahaan itu akan meningkatkan gaji sebesar 1,3% dengan menganggap peubah bebas lainnya konstan. Jadi dari sini yang paling peningkatannya yang paling besar itu kalau tingkat pendidikannya meningkat. Ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi regresi berganda ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.